Peringatan. Kisah ini adalah sebuah cerita pribadi yang telah diubah dan ditulis ulang untuk tujuan hiburan. Nama-nama karakter, tempat, dan beberapa kejadian telah dimodifikasi untuk menjaga kerahasiaan. Kisah ini mengandung konten dewasa, pertempuran batin, serta konflik moral. Ini bukan untuk ditiru, melainkan sebagai bahan untuk merenungkan tentang cinta, kehilangan, serta keputusan yang kita inginkan atau simpan di hati dengan perasaan bersalah. Bayang-bayang di ujung rasa. Pagi yang mengubah segalanya. Pagi itu, embun masih menempel di daun ketika Gelisa memasuki area sekolah menengah di ujung Jawa Barat. Suasana di kota kecil ini tenang, namun ketenangan itu membawa perasaan terasa lebih ringan. Ini adalah hari pertamanya mengajar. Seragam batik yang dikenakannya membuat tubuhnya terlihat ramping dan berisi dengan sangat anggun. Sepasang mata siswa remaja mengirimkan lirikan yang tak bisa mereka tahan. Dan beberapa guru senior mencuri pandang secara diam-diam. Namun, di antara semua tatapan tersebut, hanya satu yang membuat jantungnya bergetar dengan cara yang berbeda. Arga, pengajar IPA yang tinggi besar dengan tatapan tajam namun menenangkan. Auranya sudah terasa sejak awal kedatangannya. Dia jarang berbicara, tetapi kata-katanya selalu terukur dan berkelas. Gelisa mengetahui bahwa dia sudah menikah. Ia bahkan pernah melihat Arga dijemput oleh istrinya, wanita cantik yang berkerudung dan terlihat seperti sosok ibu. Namun entah kenapa Gelisa merasa bahwa Arga menyimpan sesuatu yang lebih. Mungkin perasaan yang tak pernah terungkap. Waktu berlalu. Gelisa bertunangan dengan Bram, seorang duda yang memiliki satu anak yang ia temui melalui komunitas pengajar. Bram adalah sosok yang dewasa, stabil, dan penuh tanggung jawab. Dia bukanlah cinta pertamanya, juga bukan pria yang membuatnya berdebar-debar saat tersenyum. Namun dia adalah pilihan yang realistis. Dia memperlakukannya dengan baik, dan anak lelaki 7 tahun itu pun tampak menyukainya. Namun Arga, dia selalu hadir seperti sosok bayangan yang tidak diundang, menunggu di sudut hati. Suatu saat setelah rapat, Arga menawarkan untuk mengantarnya. "Gel, mau ikut? Aku lewat dekat rumahmu," ucapnya dengan suara yang datar, tetapi tatapannya tidak bisa menyembunyikan kelembutan yang tersirat. "Boleh," jawab Gelisa singkat. Dan kemudian dia masuk ke dalam mobil sedan abu-abu milik Arga. Aroma parfum pria menyergap penciumannya, memabukkan. Sepanjang perjalanan mereka berbincang tentang siswa, pelajaran, kehidupan kampus, hingga suara perasaan kesepian. Arga tertawa lembut saat Gelisa menceritakan kisah cinta yang datar. Gelisa ikut tersenyum, tetapi hatinya berdebar kencang. Perjumpaan demi perjumpaan mereka jalani. Sering dilakukan tanpa rencana, namun terasa seperti alam semesta memang mengaturnya. Di sebuah kafe kecil dekat alun-alun, di ruang guru ketika semua orang sudah pulang lebih awal, atau hanya melalui pesan singkat yang menggantung. Besok jam 5 sore, perpustakaan sepi. Ada tempat makan baru di seberang sungai. Aku butuh teman untuk bercerita tentang hidup. Kemudian hari pernikahan Gelisa datang. Ia menjadi istri Bram secara resmi. Rumah mereka di Bandung sangat nyaman. Dan Bram bekerja sebagai manajer di perusahaan bangunan. Anak tirinya memanggilnya Bunda dengan polos. Dia mengajar di SMP negeri di pusat kota dan hidupnya terlihat sempurna di permukaannya. Akan tetapi hati Gelisa tidak sepenuhnya pulang. Dia sering terdiam di dapur, menatap keluar jendela, mengenang tawa Arga. Kadang-kadang dia menulis pesan panjang, hanya untuk menghapusnya kembali. Tak pernah sekalipun ia mengirimkannya. Waktu berjalan, sampai undangan itu tiba. Rapat tahunan perwakilan guru SMP di Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta,
selama 1 minggu. Dan dengan cara yang tak terduga, Arga juga muncul. Pertemuan ini seakan menjadi takdir yang membangkitkan kembali api yang lama mereka sembunyikan. Pada malam pertama ketika semua guru tertidur di penginapan, Arga terlihat berdiri di teras memandangi bintang-bintang. Gelisah mendekat. Mereka mulai bercakap seperti masa lalu, namun malam itu terasa berbeda. Ada suasana sunyi yang menggantung, membakar perasaan, dan menggoda. Aku punya saudara di Jogja, Arga menyatakan dengan tiba-tiba. Aku juga punya, Gelisah menjawab dengan cepat. Mereka berdua tersenyum dengan kebohongan yang manis. Villa rahasia di Jogja. Mereka meninggalkan tempat menginap tanpa banyak bicara. Melangkah melalui gang kecil di utara Malioboro, menjelajahi kota yang di malam hari sangat damai, tetapi seakan menyimpan keinginan yang perlahan menyala. Sebuah layanan mobil online membawa mereka menuju kawasan Kaliurang. Di sana, terletak sebuah villa kecil di tengah rindangnya pepohonan pinus. Gelisah membuka pintu villa dengan tangan yang sedikit bergetar. Ada rasa bersalah yang menghinggap. Namun yang lebih mendominasi adalah kerinduan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Villa ini hanya terdiri dari 1 lantai. Terdapat 1 kamar tidur. Jendela besar terbuat dari kaca menghadap ke halaman kecil. Lampu-lampu redup menerangi ruangan cukup untuk memberikan suasana yang nyaman dan membiarkan bayangan berkiprah. Arga duduk di sofa. Dengan perlahan, ia melepaskan sepatunya. Gelisah menuangkan 2 gelas teh. Tak ada percakapan, hanya suara napas yang semakin dalam. Tatapan mereka saling terkoneksi. Sepi. Lalu, "Mengapa kita berada di sini?" tanya Gelisah dengan lembut. "Karena aku tidak dapat berpura-pura lagi. Karena kamu terlalu melekat dalam pikiranku, bahkan saat aku tidur di samping istriku." Ucapan itu seakan menjadi kunci yang membuka gerbang perasaan yang selama ini terasing. Gelisah mendekat. Ia duduk di samping Arga. Jari-jari mereka saling bersentuhan. Getaran halus mengalir dari ujung kulit hingga ke dada. Dan saat Arga mengangkat dagu Gelisah dengan 2 jarinya, memandang matanya dalam-dalam, waktu seakan terhenti. Ciuman pertama mereka bukan sekedar pergantian bibir. Itu adalah pengertian. Itu adalah penyerahan. Itu adalah letupan perasaan yang selama ini terpendam dalam tatapan, senyum manis, dan pembicaraan biasa yang menyimpan makna luar biasa. Malam itu menjadi awal dari 7 malam yang akan selalu terpatri dalam ingatan mereka. Setiap paginya, mereka terbangun lebih awal dari sang surya. Gelisah duduk di balkon villa, hanya mengenakan kemeja milik Arga, menikmati kopi panas sambil mendengarkan suara alam. Arga memeluknya dari belakang tanpa berkata sepatah kata pun. Namun keheningan mereka berbicara lebih banyak dari sekumpulan kata. Di siang hari, mereka tiba di tempat pertemuan para guru, tetap menjaga jarak satu sama lain. Mereka tersenyum secukupnya. Tak ada yang mencurigai keduanya. Mereka hanyalah 2 pendidik dari kota yang berbeda, menghadiri pelatihan dan lokakarnya seperti biasanya. Namun di setiap jeda, mereka memiliki kesempatan untuk menghilang. Selalu ada alasan untuk segera kembali ke villa. Keduanya menciptakan alasan untuk panitia. Ada keluarga di Jogja. Malam ini kami tidak bisa ikut acara api unggun. Dan panitia mempercayai mereka. Karena siapa yang akan menaruh curiga pada 2 guru yang tampak pendiam dan profesional ini
yang tengah menjalin hubungan terlarang yang paling membara di antara mereka. Di villa, tawa mereka terlepas penuh kebebasan. Mereka berpelukan tanpa merasa terikat oleh waktu. Gelisah bercerita tentang kesepian pasca pernikahan, bagaimana Bram memperlakukannya seperti istri yang ideal, tetapi tidak pernah mengerti bahwa ia adalah seorang wanita yang ingin dipahami, dicintai, dan dihargai. Arga, kamu memberiku rasa hidup, bukan sekadar bertahan. Arga hanya menjawab dengan satu ciuman lembut di lehernya. Malam-malam mereka diisi dengan bisikan yang hanya muncul dari cinta terlarang. Kadang, mereka hanya terbaring bersama di tempat tidur, mendengarkan alunan musik lembut, dan menggambar pola di lengan masing-masing. Kadang mereka tertawa karena hal-hal sepele. Terkadang, tubuh mereka menyatu dalam keheningan, terhubung dalam gejolak perasaan yang sulit dicerna oleh akal atau norma. Pada hari keempat, Arga mengambil foto Gelisah secara diam-diam. Saat ia tertidur, wajahnya nampak tenang dengan rambutnya yang menutupi sebagian pipi. "Kamu terlihat sangat cantik saat tenang," bisik Arga, meskipun ia tahu Gelisah tidak mendengarnya. Di hari kelima, Gelisah memasak sarapan pertama kalinya di dapur kecil villa. Telur dadar, roti bakar, dan susu hangat. Mereka makan sambil memberi suapan satu sama lain, seperti dua insan yang terjebak dalam cinta di dunia tanpa konsekuensi. Malam kelima, rintik hujan mulai menurun dengan halus. Angin yang berhembus dari pegunungan membawa kesejukan ke dalam villa. Tetapi di ruang tersebut, semua terasa hangat. Bahkan waktu seolah melunak dan mengalir seperti mencair di antara tubuh-tubuh mereka yang saling mencari. Gelisah berdiri di dekat jendela besar, mengenakan gaun putih gading yang dibelinya siang itu di pasar seni. Siluet tubuhnya terlihat di bawah cahaya lampu kuning. Rambutnya jatuh hingga punggung, lembut dan sedikit berantakan, memberikan pesona tersendiri. Arga berdiri beberapa langkah di belakang, hanya terpaku menatap. Keheningan yang meliputi, namun dadanya dipenuhi dengan getaran yang tak bisa dibendung. "Mengapa kamu memandangku seperti itu?" tanya Gelisah dengan suara lembut tanpa mengubah posisi tubuhnya. "Karena aku masih tidak percaya bahwa kamu di sini," jawab Arga. Dengan pelan, ia mendekat. Jari-jarinya menyentuh punggung Gelisah dengan lembut. Hanya sekilas, tetapi rasanya seperti percikan api yang menyentuh daun kering. Gelisah menutup mata. Ia merasakan setiap serat tubuhnya bergetar karena sentuhan itu. Detik-detik terasa melambat. Pertukaran napas mereka semakin dalam. Ketika tangan Arga melingkar di pinggangnya, Gelisah bersandar. Tubuh mereka menyatu sempurna. Tak ada lagi jarak di antara mereka. Tak ada lagi batasan yang menghalangi gelora rasa yang telah tumbuh liar. Ciuman pertama malam itu tidak terburu-buru. Ia terjadi secara perlahan, penuh penghormatan, seperti dua jiwa yang telah lama terpisah kini kembali bersatu. Hanya ada suara desah napas dan hujan yang berhujam di luar jendela menjadi pendengar. Selebihnya adalah keheningan yang mengejutkan, karena di dalamnya tersimpan semua jeritan rindu yang selama ini tidak terungkap. Arga mengangkat Gelisah ke ranjang dengan hati-hati, seolah menggendong sebuah benda yang rapuh dan suci. Gelisah memeluk lehernya, napasnya cepat. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang perlu diucapkan, karena apa yang mereka lakukan malam ini lebih dari sekedar pertemuan fisik.
melainkan menyentuh luka-luka yang terpendam dalam jiwa masing-masing. Pada hari ke-6, mereka terlibat pertengkaran kecil karena Arga merasa bersalah kepada istrinya. Namun ketika Gelisah mulai menangis, ia tak dapat menahan perasaannya. Ia meminta maaf, mencium air matanya, dan berkata lembut, "Aku hanya takut jika kita terlalu terjebak." "Arga," jawab Gelisah perlahan, "kita sudah terjebak sejak lama. Kita hanya berpura-pura tidak tenggelam." Malam ke-5, rintik hujan mulai menurun dengan halus. Angin yang berhembus dari pegunungan membawa kesejukan ke dalam villa. Tetapi di ruang tersebut, semua terasa hangat. Bahkan waktu seolah melunak dan mengalir, seperti mencair di antara tubuh-tubuh mereka yang saling mencari. Gelisah berdiri di dekat jendela besar, mengenakan gaun putih gading yang dibelinya siang itu di pasar seni. Siluet tubuhnya terlihat di bawah cahaya lampu kuning. Rambutnya jatuh hingga punggung, lembut dan sedikit berantakan, memberikan pesona tersendiri. Arga berdiri beberapa langkah di belakang, hanya terpaku menatap. Keheningan yang meliputi, namun dadanya dipenuhi dengan getaran yang tak bisa dibendung. "Aku hanya takut jika kita terlalu terjebak." "Arga," jawab Gelisah pelan, "kita sudah terjebak sejak lama." Tubuh Gelisah, hangat, fleksibel, penuh kehidupan. Seperti langit yang menyambut kedatangan matahari terbit. Setiap gerakan, setiap desahan lembut dari bibirnya adalah doa yang tak pernah diucapkannya di dalam pernikahannya. Arga memandang wajah itu dan menyadari ini bukan sekadar masalah hasrat. Ini adalah tentang kerinduan yang terpendam, mengenai cinta yang terabaikan, tentang tempat yang akhirnya mereka temukan meski hanya untuk sebuah malam. Seperti Merapi yang menyimpan tenaga selama bertahun-tahun, malam itu mereka meletus. Tak tertahan, tak terkendali. Pernafasan mereka menjadi cepat, dada mereka saling beradu, peluh mengalir di antara kata-kata yang tak terucap. Mereka menyebut nama satu sama lain bukan sebagai sapaan, tetapi sebagai mantra, sebagai pengakuan, sebagai ikatan. Setelah itu, mereka terdiam dalam pelukan, dalam kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Gelisah menyandarkan kepalanya di dada Arga, mendengarkan detak jantungnya yang masih berantakan. Arga menciumnya lembut di pelipis, seakan mengucapkan terima kasih atas keberadaan wanita itu. "Mengapa baru sekarang?" tanya Gelisah pelan, suaranya serak. "Karena jika dulu..." "Mengapa baru sekarang?" tanya Gelisah. "Karena jika dulu, aku mungkin tidak akan mampu melepaskanmu," jawab Arga. Hari terakhir di Jogja. Ketika Gelisah terbangun, matahari belum sepenuhnya menampakkan dirinya. Cahaya oranye menyusup lewat gorden tipis villa, menyentuh lantai kayu dan memantulkan cahaya di dinding, menciptakan sebuah gambar pagi. Tubuhnya masih dalam posisi berbaring, namun pikirannya melayang, menuju masa yang segera akan mengambil semua keindahan yang baru saja mereka nikmati. Di sebelahnya, Arga masih terlelap, nafasnya mengalir tenang, wajahnya berseri, dan di dadanya yang telanjang tersisa jejak jemari Gelisah dari malam sebelumnya. Ia tampak tenang, seperti pria yang menemukan tempat singgah yang tepat, meski hanya untuk sementara. Gelisah bangkit perlahan, mengenakan kemeja Arga yang tergeletak di lantai. Aroma tubuhnya masih tertinggal di kain itu. Ia melangkah ke dapur, menyeduh kopi seperti yang dilakukannya di pagi hari sebelumnya. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ada waktu yang seolah menunggu dengan hening di ambang pintu. Ada kenyataan yang bersiap datang dan memisahkan mereka.
Arga mengikuti langkahnya ke dapur. Rambutnya sedikit acak-acakan, tetapi senyum di wajahnya menenangkan. Ia memeluk Gelisah dari belakang, sebuah rutinitas yang telah terbentuk. Namun kali ini, pelukannya terasa lebih lama, lebih dalam. Seolah tubuh mereka menyadari bahwa ini adalah pagi terakhir. "Mau kemana setelah ini?" tanya Arga dengan lembut. "Ke Bandung, kembali menjadi ibu dan istri," jawab Gelisah, menahan suara yang hampir pecah. Arga terdiam. Ia menutup mata, mengelus pipi Gelisah dengan ibu jarinya. "Dan aku ke Subang, kembali menjadi ayah dan suami." Keheningan melingkupi mereka. Namun ini bukan keheningan yang hampa. Keheningan tersebut syarat akan pembicaraan yang tidak terucap, penuh dengan janji-janji yang tidak seharusnya dilafalkan. Mereka duduk di beranda villa, menikmati secangkir kopi terakhir di lokasi itu, mengamati kabut tipis di batas pepohonan pinus. Saling bertatap, saling memahami dalam diam. Tak ada dari mereka yang mengucapkan jangan pergi. Karena mereka sadar, hidup tidak selalu memberikan pilihan yang sesederhana itu. Siang harinya, mereka hadir kembali di acara pertemuan guru yang terakhir. Upacara penutupan, makan siang bersama, sesi foto. Gelisah tampak segar, meski matanya terlihat sembab. Arga berdiri tidak jauh darinya, turut senyum dalam setiap bingkai foto yang akan disimpan sebagai kenangan resmi, tanpa jejak dari kejadian yang sebenarnya terjadi. Ketika rombongan bersiap untuk kembali ke kota asal masing-masing, Gelisah dan Arga berdiri berdua di parkiran. Koper mereka telah dimuat di bagasi. Supir travel sudah memanggil. "Hati-hati di jalan ya, Bu Gelisah," kata Arga berpura-pura formal. "Bapak juga, jangan lupa untuk mengirimkan hasil laporan workshop minggu depan ya," balas Gelisah berusaha menahan senyum. Mereka bertukar pelukan singkat, sekilas. Namun pelukan itu membawa seluruh perasaan yang tak bisa mereka ungkapkan. Dalam pelukan itu terdapat rasa kehilangan, rasa syukur, dan juga kepasrahan. Mobil Gelisah melaju lebih dahulu. Dari balik jendela, ia melihat Arga berdiri di sana menatap punggung mobil yang membawanya pergi. Dunia mulai memisahkan mereka kembali, namun tidak dengan kenangan itu, tidak dengan malam-malam mereka. Minggu-minggu terus berlalu. Gelisah kembali mengajar seperti biasanya. Rumahnya dalam keadaan tenang. Bram tetap bersikap baik. Anak tirinya mulai berlatih gitar. Namun, di tengah semua ritme itu, Gelisah merasakan ada yang hilang. Ada sesuatu yang tertinggal di villa kecil di Jogja, bersama tawa dan bisikan yang hanya mereka ketahui. Arga juga menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia mengajar dengan semangat seperti biasa. Istrinya tidak pernah menyadari, tetapi setiap malam ketika ia menatap Charmin, yang terlihat bukan wajahnya, melainkan bayangan seorang wanita yang tidur di pelukannya dengan rambut berantakan dan ekspresi damai. Sesekali Gelisah membuka aplikasi media sosial. Dengan diam-diam ia melihat unggahan Arga. Foto-foto kegiatan di sekolah, perayaan ulang tahun anaknya, atau pemandangan senja yang indah. Ia tidak pernah menekan like, apalagi memberikan komentar. Namun ia terus membaca. Ia mengingat. Ia tersenyum dalam hati. Arga pun melakukan hal yang sama. Kadang ia melirik beranda Gelisah, foto saat mengajar, saat bersantai bersama keluarganya, atau saat tersenyum di tepi kolam renang dengan anak tirinya di pangkuan solan. Dan Arga menyadari, senyuman itu tulus, namun tidak sepenuhnya. Karena sebagian dari senyuman itu pernah dan masih menjadi miliknya. Mereka tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada pesan yang dikirim, tidak ada panggilan yang dilakukan. Namun mereka menyadari, dalam setiap momen sepi,
Nama mereka berdua selalu hadir. Ikatan itu tidak pernah mereka ulang. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa sesal karena dari pengalaman itu, mereka menyadari ada cinta yang tidak membutuhkan pemilikan. Ada perasaan yang cukup disimpan dalam keheningan. Dan ada malam yang akan mereka ingat hingga tua nanti, bukan untuk disesali, tetapi untuk dikenang sebagai malam yang membuat mereka merasakan hidup sepenuhnya. Tahun-tahun yang berjalan dalam bayang-bayang. Waktu terus bergerak maju ke depan. Tahun-tahun berlalu bagaikan hujan yang tak menentu. Ada kalanya lebat, ada kalanya hanya gerimis. Namun selalu meninggalkan kesan yang mendalam yang tak sepenuhnya kering dalam hati. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak malam terakhir di Jogja. Keadaan di sekitar Gelisa mengalami perubahan. Anak tirinya kini sudah duduk di bangku SMP, semakin mandiri dan akrab dengannya. Bram tetap menjadi sosok yang dapat diandalkan. Sabar, tenang, dan penuh perhatian. Rumah mereka di Bandung terasa lebih nyaman dalam hal fungsi, tetapi tidak dalam perasaan. Di ruang kelas, Gelisa mengajar dengan senyuman. Suaranya selalu tenang. Gayanya tetap menarik dengan cara yang sederhana. Rambut selalu terikat rapi, pakaian batik yang cocok di tubuhnya, dan tatapan yang sesekali melewati batas bilik. Para murid menyayanginya. Rekan-rekannya menghormatinya. Tetapi hanya dia yang menyadari ada kekosongan yang tak dapat diisi siapapun. Setiap kali ia melewati gang sempit di dekat sekolah, ia teringat Jogja. Setiap malam hujan turun, ia mengingat jendela besar di villa itu. Terkadang, saat mencium aroma kopi yang masih hangat, ia merasa seolah mendengar Arga memanggilnya dari belakang. Namun tiada siapa-siapa, hanya dirinya sendiri. Dan kenangan yang tak sepenuhnya sirna. Sesekali Gelisa iseng membuka akun Instagram Arga. Pria itu tampaknya tidak banyak berubah. Masih menawan, masih menyimpan misteri, masih mencintai senja dan puisi-puisi singkat yang ia tulis sebagai keterangan. Ada yang tersisa, meski sudah pergi. Dan ia tahu, itu bukan untuk siapapun. Kadang Gelisa ingin mengucapkan sapaan, mengetik hai, kemudian menghapusnya, menulis apa kabar, lalu menghela napas panjang dan menutup aplikasinya. Ia menyadari, jika satu kata dikirim, semua tembok yang telah mereka bangun akan rubuh. Dan mereka mungkin tidak akan mampu membangun ulang kehancuran selanjutnya. Di Subang, Arga menjalani rutinitasnya sebagai kepala laboratorium IPA. Dihormati, dicintai oleh murid dan dihargai oleh rekan-rekan gurunya. Kehidupan keluarganya stabil. Namun jauh dari kehangatan. Istrinya kini mulai sibuk dengan bisnis online. Anak satu-satunya semakin tumbuh dewasa dan mandiri. Dan Arga, meski terlihat utuh dari luar, perlahan sadar bahwa sepotong jiwanya tak pernah kembali dari Jogja. Di malam hari, ketika keluarganya terlelap, Arga duduk di halaman belakang rumahnya. Ia menyalakan rokok, meskipun telah berjanji untuk berhenti. Menatap langit malam, mengingat punggung perempuan yang pernah berada di sampingnya, dan berkata, "Aku merasa lengkap bersamamu, meski hanya sebentar."
Ia mengenang suara Gelisah, tawa lembutnya saat tangannya dibelai. Arga memejamkan matanya dan seolah kembali ke ranjang villa kecil di tempat tidak ada hukum dunia yang berlaku. Tanpa komitmen, tanpa dosa. Hanya perasaan. Hanya dua insan yang saling memilih. Meski tahu mereka tidak seharusnya memilikinya. Kadang Arga membuka Facebook Gelisah. Ia tidak berani untuk menambah teman, bahkan tidak berani memberikan reaksi pada postnya. Namun ia terus membaca. Ia memperhatikan ketika Gelisah mengganti foto profilnya dengan gambar dirinya di pegunungan, Arga tiba-tiba menghela napas dalam-dalam, seolah ia bisa merasakan udara yang sama. Dan waktu terus berlalu. Suatu ketika, dalam acara pelatihan guru daring nasional, nama Gelisah terlihat dalam daftar peserta. Arga membaca nama tersebut berulang kali. Dia yakin matanya tidak salah. Itulah dia. Pelatihan ini diadakan melalui Zoom. Tak ada interaksi fisik. Namun, hanya dengan melihat namanya di layar, Arga merasa dadanya tertekan. Ketika kamera Gelisah diaktifkan, Arga menahan napas. Rambutnya kini lebih panjang, matanya tetap serupa. Suaranya masih lembut. Namun ada sedikit keletihan di wajahnya. Atau mungkin kerinduan. Saat sesi tanya jawab dimulai, Gelisah mengajukan sebuah pertanyaan. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, membiarkan suara wanita itu mengalun seperti musik klasik yang dulu mereka dengar saat pagi di Villa Jogja. "Pak Arga, bolehkah Anda memberikan tanggapan?" tanya moderator tiba-tiba. Arga terdiam sejenak. Pandangannya bertemu dengan mata Gelisah di layar. "Tentu Bu Gelisah, selalu menyenangkan berdiskusi dengan Anda." Jawabnya tenang, tetapi jantungnya berdebar. Di balik layar, tidak ada yang mengerti betapa hati mereka saling berteriak. Tidak ada yang tahu bahwa dua orang ini pernah menjadi satu kesatuan, pernah mengalami badai, pernah menjadi satu tempat aman. Setelah sesi berakhir, Arga membuka jendela kamarnya. Malam telah larut. Kota sangat sepi, namun pikirannya berkerumun. Ia ingin menulis, ia ingin berbicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu di Bandung, Gelisah menatap layar ponselnya dengan lama. Di Instagram Arga, sebuah puisi baru tampil. "Kita bukan hanya sekadar bertemu. Kita pernah lupa jalan pulang." Dan pada malam itu, keduanya duduk di pinggir tempat tidur mereka masing-masing, dengan pasangan mereka di sisi lain. Tubuh mereka berada di rumah, namun jiwa mereka berada di villa kecil di Jogja, di balik jendela besar, di mana hujan turun perlahan. Dan cinta pernah menyala dengan sangat kuat. Suara yang tak pernah padam. 5 tahun telah berlalu. Waktu telah membawa perubahan besar. Wajah-wajah kini tampak lebih dewasa, sementara helai-helai putih di rambut mulai muncul tanpa terdengar. Dunia terus bertransformasi, seperti biasanya. Namun satu hal tetap sama di antara mereka. Suara yang abadi, dalam hati, dalam kenangan dan dalam ruang sepi yang tak terjelaskan. Gelisah kini hampir berusia 40 tahun. Dia menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMP di mana ia bekerja. Sosoknya yang tenang dan dihormati. Anaknya, buah pernikahannya dengan Bram, sudah mulai memasuki pendidikan dasar. Dia masih terlihat cantik,
tetapi dengan cara yang berbeda. Lebih tenang dan lebih bijaksana. Namun tatapannya masih menyimpan kilau yang dulu memikat Arga dalam hening. Sementara itu, Arga kini bekerja sebagai pengawas sekolah di Subang. Kehidupan rumah tangganya masih teratur. Namun, cinta dan gairah yang pernah membubu, ia sadar tak akan pernah bisa menemukannya lagi dimanapun. Karena cinta semacam itu, yang melampaui fisik dan logika, hanya datang sekali dalam hidup. Dan bentuknya ialah seorang wanita bernama Gelisah. Pada suatu hari di bulan Juli, keduanya menerima undangan untuk menghadiri reuni lintas angkatan guru di Jawa Barat. Lokasinya bukan di Jogja kali ini, melainkan di sebuah hotel di Lembang, tempat yang sejuk dan jauh dari keramaian. Ketika memasuki ruang besar tempat seminar berlangsung, Gelisah mengenakan blazer berwarna krem dan rok panjang. Rambutnya disanggul dengan rapi, senyumannya hangat. Dia menyapa banyak teman lama. Tertawa kecil, menyapa dengan akrab. Namun saat pandangannya menangkap sosok tertentu di ujung ruangan, waktu seakan membeku. Arga berdiri di sana. Lebih matang, lebih maskulin. Kacamata yang dikenakannya kini memiliki gaya baru. Namun yang tetap sama adalah tatapannya. Tatapan itu membuat suasana di ruangan seketika terasa lebih berat. Mereka tidak segera berbicara. Hanya saling memandang, saling memberikan senyuman kecil, lalu kembali sibuk dengan peran masing-masing. Namun ada gelombang lembut yang meluap di antara mereka. Seperti melodi yang hanya bisa didengarkan oleh dua orang yang pernah menjadi segalanya bagi satu sama lain. Sore itu, saat jeda istirahat, Gelisah menyelinap ke taman di belakang hotel. Ia perlu udara, membutuhkan ketenangan. Namun, suara langkah di belakangnya membuatnya berhenti. "Masih suka sendirian ya?" tanya suara itu. Suara yang sudah begitu familiar baginya, bahkan dalam tidur. Gelisah menoleh. "Dan kamu masih suka tiba-tiba muncul?" Mereka saling tertawa pelan. Lalu suasana menjadi sunyi, namun ini bukan keheningan yang canggung. Ini adalah keheningan yang syarat dengan pemahaman. Keheningan yang tak butuh penjelasan. "Bagaimana kabar kamu?" tanya Arga. "Baik, capek, tapi kehidupan masih bersahabat denganku." "Anakmu sudah besar, menggemaskan, keras kepala seperti ayahnya. Kamu sendiri, remaja, sekarang suka bermain band. Istriku sedang sibuk menjual produk skincare." Mereka saling memandang, dan untuk sesaat tidak ada yang menghalangi pertemuan mereka. Tidak ada waktu, tidak ada tahun, tidak ada batasan, tidak ada status. Hanya ada dua jiwa yang pernah membakar dunia kecil mereka masing-masing di sebuah villa rahasia yang masih terabadikan dalam ingatan. "Kamu masih ingat villa itu?" Gelisah bertanya dengan suara pelan. Arga menatap langit. "Setiap kali hujan, aku mendengar kenangan itu kembali." Gelisah mengangguk. "Kadang-kadang, aku membuka Google Maps, mencari lokasi itu. Namun hingga kini, aku tidak dapat menemukannya lagi. Seolah tempat itu hanya ada antara kita. Seolah keberadaannya nyata hanya saat kita di sana. Berdua, karena memang demikian," jawab Arga pelan. "Tempat itu ada dalam diri kita." Malam itu, mereka tidak tidur dalam satu kamar. Tidak mengulang kenangan lama, tidak mengingkari janji baru yang mereka buat untuk hidup. Tapi, mereka berbincang hingga larut malam di balkon hotel. Duduk bersebelahan, tangan mereka bersentuhan sejenak. Hati mereka terasa hangat. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman.
Namun rasa itu, rasa yang mendalam digugui Lisa. Kamu akan hidup selamanya dalam puisi yang tak pernah aku tulis, dalam malam-malam hujan, dalam aroma kopi yang membuat mataku basah. Mereka tidak menangis, tapi mata mereka berkaca-kaca. Karena cinta seperti ini bukan untuk dimiliki, hanya untuk disimpan, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dikenang. Cinta seperti ini tidak akan sirna. Ia hanya berubah bentuk menjadi suara lembut di dalam hati yang muncul di saat-saat tertentu, saat dunia terlalu sepi. Pagi itu, sebelum acara penutupan, mereka berpelukan terakhir. Bukan pelukan yang meminta untuk tetap tinggal, namun pelukan yang menyampaikan terima kasih karena pernah ada, maaf karena tidak bisa lebih dari ini. Arga kembali ke Subang, Gelisa pulang ke Bandung, dan kehidupan berlanjut seperti biasa. Namun setiap kali sore tiba, setiap kali hujan mengetuk jendela, keduanya memahami suara itu akan datang kembali. Suara yang tidak pernah mati. Villa itu dalam mimpi. Gelisa mulai sering terbangun saat tengah malam. Bukan karena suara atau mimpi buruk, melainkan karena satu gambaran. Dinding kaca villa, tilah yang tertiup angin, dan suara Arga yang memanggil namanya dengan lembut. Dalam mimpinya, ia duduk di teras villa itu dengan secangkir teh hangat di tangan. Dan Arga berada di sampingnya, menggambar sesuatu di telapak tangannya menggunakan ujung jarinya. Setiap kali ia membuka matanya, suasana kamar di Bandung ini terasa sepi. Bahkan saat Bram tertidur di sebelahnya, meskipun suara anaknya mendengkur lembut di kamar sebelah, kesunyian itu tetap ada. Karena apa yang dicarinya bukan suara atau pelukan, tapi perasaan. Perasaan yang hanya bisa dirasakan ketika ia berada di villa itu bersama Arga. Ia yakin Arga juga mengimpikannya. Entah bagaimana, ia merasa begitu. Seolah ada tali tak terlihat yang masih menghubungkan mereka, bukan dengan cara kasar, tetapi dengan ikatan lembut di kedalaman hati. Seperti doa yang tidak diucapkan, tetapi selalu dikirimkan dalam hening. Arga juga merasakan hal yang sama. Hampir setiap bulan ia memimpikan hal serupa. Villa itu, senyum Gelisa, kain putih tipis yang selalu dipakai perempuan itu dan suara hujan. Ia terbangun dengan nafas yang tertekan. Istrinya berbaring di sampingnya, tak menyadari apapun. Namun dalam gelap ia menatap langit-langit dan membisikkan satu nama. Gelisa. Ia tidak berani menuliskannya dimanapun. Tak satu pun bait puisinya menyebutkan nama tersebut. Namun setiap kata yang ia tuangkan tentang kehilangan, tentang hujan, tentang tangan yang tak lagi bisa dijangkau, semuanya dalam diam, tiada lain adalah tentang dia. Pernah, pada malam peringatan pernikahannya, Arga mendapatkan sebuah pesan tanpa nama di media sosialnya. Mimpi tentang villa itu semakin sering. Akhir-akhir ini, apakah kau juga merasakannya? Tidak ada nama, tidak juga foto. Namun ia tahu, hanya satu orang yang mampu menulis kalimat seperti itu. Ia tidak membalas. Ia hanya duduk tak bergerak, menatap layar, membiarkan dadanya menderita karena semua perasaan yang tak pernah surut. Tahun-tahun berlalu kembali. Anak-anak mereka berkembang. Delisa sibuk dengan aktivitas sekolah. Arga dipilih sebagai kepala bagian pengembangan kurikulum daerah. Hidup terus berjalan.
Namun setiap kali mereka merasa lelah, tubuh dapat pulang, tetapi jiwa mereka seolah kembali ke lokasi lain. Ke villa itu. Ke kenangan yang mereka tanam bagaikan benih. Dan kini tumbuh menjadi pohon kerinduan yang mahkotanya tidak bisa dipangkas. Kadang-kadang, Gelisa menuliskan pengalamannya dalam diari. Ia menyadari bahwa buku tersebut akan dibaca oleh anaknya di masa depan. Namun ia tetap menulis dengan samar, dengan makna tersembunyi. Ada satu cinta dalam hidupku yang tak pernah aku ungkapkan. Ia tidak berakhir dengan buruk, namun juga tidak berakhir dengan baik. Ia hanya ada, seperti nyala lilin kecil di sudut gelap hati yang tetap menyala walau tanpa membakar. Ia bukan luka. Ia adalah melodi yang masih belum selesai. Dan jauh di Subang, Arga menyimpan sebuah gambar di dompetnya. Bukan gambar gelisah, namun gambar pemandangan villa di Jogja yang pernah ia ambil dari balik kaca jendela. Kabut, pohon pinus, dan kursi kosong di teras. Jika ada kehidupan setelah yang ini, ujar Arga suatu malam kepada dirinya sendiri, aku ingin menjumpainya lebih dahulu. Sebelum janji, sebelum nama keluarga, sebelum batasan, aku ingin mencintainya tanpa harus menyembunyikan apapun. Suatu malam, saat hujan deras dan listrik padam di rumah Gelisa, ia memutuskan untuk tidur lebih awal. Dalam mimpinya, ia merasakan villa itu kembali. Namun kali ini berbeda. Ia duduk sendiri di teras, mengenakan kemeja putih milik Arga yang masih kebesaran. Ia menatap langit dan berbisik, "Datanglah sekali lagi." Dan dari balik kabut, Arga muncul dengan senyumnya yang sama, dengan tatapan matanya yang tak berubah. Mereka terdiam tanpa berkata-kata, hanya saling memandang. Lalu perlahan, tangan mereka saling menggenggam. Tanpa kata, tanpa rencana. Hanya kebersamaan dalam keheningan. Kebersamaan yang mendalam, yang utuh, yang cukup untuk menghapus rasa kesepian satu jiwa di dunia ini. Ketika Gelisa terbangun, air mata membasahi pipinya. Namun ia tersenyum. Senyum yang tidak lagi menyedihkan. Karena ia menyadari cinta itu tak pernah benar-benar meninggalkan. Ia hanya berpindah ke tempat lain. Menjadi villa dalam mimpi. Surat yang tak pernah dikirim. Waktu berjalan terus bagaikan angin lembut di padang tinggi. Tenang, tetapi selalu membawa sesuatu yang tak kasat mata. Di usianya yang kini mendekati 40 tahun, Gelisa merasakan hidupnya mulai melambat. Tak lagi sibuk mengejar ambisi, tak lagi terjebak dalam hiruk-pikuk urusan rumah tangga. Sekarang, ia lebih sering menghabiskan waktu di teras rumah, memandangi pohon mangga yang mulai berbuah, menikmati secangkir teh hangat, dan kadang-kadang menulis. Pada suatu malam, setelah seluruh anggota keluarga terlelap, Gelisa membuka laptop tua miliknya.
Ia membuka berkas demi berkas yang sudah lama ada. Sebagian sudah dihapus, sementara lainnya masih tersimpan utuh. Namun, ada satu folder bernama Jogja yang sejak lama tak pernah disentuhnya. Ia mengkliknya perlahan. Di dalamnya hanya ada satu berkas, surat untuk yang tak pernah kembali. Tangan gelisah bergetar. Ia membuka isi dokumen tersebut. Untukmu yang pernah menjadi tempat pulang. Telah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita menempati villa itu. Namun rasanya seakan baru kemarin kita duduk bersebelahan. Tangan kita bersentuhan di atas meja kayu. Sementara suara hujan menjadi latar belakang. Aku tak akan pernah melupakan wajahmu malam itu. Campuran rasa rindu, ketakutan, dan harapan. Aku tidak yakin apakah kita salah atau apakah kita hanya dua insan yang menemukan pelarian dalam bentuk yang saling melengkapi. Namun satu hal yang pasti, aku tidak pernah merasa menyesal. Tidak untuk bahkan sedetik pun. Kamu membuatku merasakan arti hidup. Dan malam itu, kamu membuatku merasa dicintai tanpa syarat. Tanpa harus menunjukkan sempurna, tanpa harus menjelaskan siapa aku sebenarnya. Jika narasi ini menghadirkan perasaan, mengingat memori atau membuatmu merasa tertekan, silahkan tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa untuk subscribe kanal ini agar bisa menikmati cerita-cerita lain yang lebih mendalam, lebih autentik, dan lebih mengesankan. Karena setiap kasih mengandung derita, dan setiap derita memiliki kisahnya sendiri.